Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang seputaran penyelenggaraan jenazah. Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian, yang tidak pernah diketahui kapan waktunya dan di mana tempatnya. Manusia sebagai makhluk Allah yang terbaik, yang diciptakan dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, maka Islam sangat menghormati orang-orang Muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, Muslim yang meninggal dunia mendapatkan perhatian khusus dari Muslim lainnya yang masih hidup. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke seputaran masalah kematian, yakni materi. Apabila kita mendapatkan orang yang baru meninggal dunia, maka tindakan kita adalah yang pertama mengatupkan matanya dan mengucapkan kalimat istirja atau lebih dikenal lagi dengan kalimat tarjih, yakni kalimat yang sering dibaca ketika mendapatkan musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tindakan yang kedua yaitu menanggalkan pakaian dan perhiasannya. Yang ketiga, membetulkan letak anggota tubuhnya. Yang keempat, membujurkannya ke arah kiblat. Yang kelima, membayarkan utang-utangnya apabila si jenazah meninggalkan utang atau ada keluarga yang bertanggung jawab. Yang keenam, menyegerakan pemakamannya. Di layar kita lihat foto orang Muslim lagi memelihara atau pengurusan jenazah. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 145 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian sesuai dengan izin, takdir, dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan untuk mati, maka pasti akan mati. Dan sebaliknya, siapapun yang dikehendaki untuk hidup, maka akan hidup. Penyelenggaraan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimat dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban menyangkut orang banyak dan seandainya ada sebagian atau sekelompok yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban orang banyak tersebut. Apabila ada seorang muslim atau muslimat yang meninggal dunia, maka kewajiban seorang muslim yang masih hidup adalah pertama mengurus jenazahnya dan kedua mengurus harta pusakanya. Di depan kita bisa lihat gambar keluarga yang ditinggal mati sedang berdiskusi untuk mengurusi jenazah dan harta pusakanya. Selanjutnya, kewajiban seorang muslim yang masih hidup terhadap muslim yang meninggal dunia yaitu pertama memandikan. Syarat jenazah yang dimandikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni adalah beragama Islam. Kemudian didapati tubuhnya walaupun hanya sebahagian. Yang ketiga, bukan karena mati syahid. Dan kita lihat di depan ada foto orang-orang muslim yang lagi memelihara jenazah muslim lainnya. Adapun cara untuk
memandikan jenazah muslim atau muslimah? Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi atau lebih dikenal dengan balai-balai. Di suatu tempat namanya balai-balai, agar terhindar dari hujan, matahari, dan tertutup, tidak terlihat kecuali oleh orang yang memandikan dan mahramnya. Jenazah dipakaikan kain agar auratnya tertutup. Yang kedua, membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Mengeluarkan kotoran bagian dalam perut adalah dengan cara menekan bagian bawah perut dan mengangkat sedikit bagian kepala serta badannya, supaya kotoran yang mungkin ada di dalam perut dapat keluar. Yang ketiga, yaitu menyiram air ke seluruh badan secara merata dari mulai kepala sampai ke kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih dengan mendahulukan anggota badan sebelah kanan, lalu bagian sebelah kiri. Setelah semuanya bersih, yang keempat adalah mewudukan jenazah sebagaimana mewudukan akan sholat. Dan yang kelima, terakhir, disirami dengan larutan kapur, yakni kapur barus, dan haruman-haruman yang lainnya. Dan untuk selanjutnya, orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, yaitu orang Islam yang berakal sehat dan baligh, berjenis kelamin yang sama, yaitu jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahram jenazah. Yang kedua, yaitu keluarga yang mengetahui tata cara dan mampu untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, dapat menjaga kerahasiaan jenazah atau menjaga amanah. Kemudian yang kedua, kewajiban muslim yang hidup terhadap muslim yang meninggal dunia, yaitu mengkafani atau membungkus. Mengkafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain kafan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di depan kita lihat gambar tentang cara mengkafani jenazah. Kain kafan hendaknya berwarna putih dan sederhana. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Yang pertama, hukum dan syarat orang yang mengkafani sama dengan ketentuan memandikan jenazah. Yang kedua, kain kafan diperoleh dengan cara yang halal. Yang ketiga, kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Yang keempat, kain kafan minimal 1 lapis untuk menutupi seluruh tubuh. Bagi jenazah laki-laki, sebaiknya dibungkus 3 lapis tanpa ditambah sorban, sarung, kopiah, dan sebagainya. Adapun untuk jenazah perempuan, sebaiknya 5 lapis, termasuk baju bagian bawah dan jilbab. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah. Pertama, hamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai. Kemudian yang kedua, rentangkan 5 utas tali di atasnya. Yang ketiga, susun lapisan kain kafan 3 lapis untuk
jenazah laki-laki dan 5 lapis untuk jenazah wanita. Di gambar di depan kita lihat cara mengkafani jenazah. Selanjutnya, kewajiban muslim yang hidup terhadap muslim yang meninggal dunia yaitu menyolatkan. Adapun syarat sholat jenazah, yang pertama pihak yang menyolatkan yakni orang Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci dari badan, pakaian, tempat, dan dari najis, menutup aurat, serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah disolatkan setelah dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, jenazah diletakkan ke arah kiblat orang yang menyolatkan, kecuali sholat di atas kubur atau sholat gaib. Di depan dilihatkan gambar orang-orang yang lagi menyolatkan jenazah. Untuk selanjutnya yaitu rukun sholat jenazah. Yang pertama adalah niat. Niat untuk mensolatkan jenazah. Untuk mayit laki-laki, usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Kalau sendirian. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau mayitnya perempuan, maka niatnya usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin makmuman lillahi ta'ala. Kalau makmum, kalau sendiri lillahi ta'ala, kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbir 4 kali. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan jenazah. Yang keenam, mendoakan keluarga yang ditinggalkan. Dan yang ketujuh, mengucapkan salam. Sunnah sholat jenazah. 1. Mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. Yang kedua, merendahkan suara bacaan atau syir. Yang ketiga, membaca ta'awud. Yang keempat, disunahkan banyak jemaahnya atau makmumnya. Yang kelima, memperbanyak syaf, minimal 3 syaf. Untuk selanjutnya yaitu tata cara sholat jenazah. Yang pertama, jamaah berdiri dengan niat untuk melakukan sholat jenazah. Yang kedua, takbiratul ihram. Ini takbir yang pertama. Dan membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca takbir yang kedua. Kemudian membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah takbir yang ketiga, mendoakan jenazah dengan doa sebagaimana berikut. Untuk jenazah laki-laki, doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu wa ja'alil jannata maswahu. Dan untuk jenazah perempuan tinggal diganti domirnya, kata gantinya.
Ini Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nujulaha wa wasi madkhalaha waj'al jannata maswaha. Untuk yang terakhir, kewajiban muslim yang masih hidup terhadap muslim yang meninggal dunia yaitu menguburkan. Waktu menguburkan, kaifiat, cara yang khusus atau yang baik untuk menguburkan, yakni memasukkan jenazah ke dalam kubur, hendaknya dimulai dari kepala terlebih dahulu dan dilakukan lewat arah kaki. Yang kedua, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring. Di atas lambung kanan bagian bawah menghadap kiblat atau dengan memakai ganjal dari tanah atau dari batu dan sebagainya. Disajikan ini gambar yang lagi menguburkan jenazah ke arah kiblat, ya, menghadap kiblat, dan di sana ada bacaan untuk doanya yaitu Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah dan menurut sunnah Rasulullah. Islam mengajarkan untuk menyelenggarakan penguburan jenazah dan harus sesuai dengan kaifiatnya. Baiklah, untuk ikhtisar pada pembelajaran kali ini, yakni kematian bukan akhir kehidupan, namun awal kehidupan akhirat. Ia bukan peristirahatan terakhir, tetapi awal kehidupan di alam barzah untuk menuju persinggahan terakhir, yaitu akhirat. Jika ada seorang meninggal, sudah menjadi kewajiban masyarakat muslim untuk mengurus jenazahnya dan harta pusakanya. Disunahkan bagi masyarakat muslim untuk melakukan takziah, yakni menghibur atau mengunjungi keluarga yang mengalami musibah kematian sebagai bentuk bagian dari dorongan moral dan material. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya dan kita bisa bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Akhir kata dari kami, banyak ucapkan terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.